Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Siti Jamilah, praktisi talent mapping. Alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kali ini saya akan menjelaskan hasil asesmen dari salah seorang rekan praktisi talent mapping juga, dan saat ini sedang membutuhkan pertimbangan untuk mengambil kira-kira lebih tepatnya itu sebagai praktisi atau trainer personal development kah, atau sebagai trainer organisasi pengembangan organisasi, organizational development. Ya. Itu dua pilihan itu, dan harapannya tentu saja dari mengikuti asesmen ini dan dari melihat urutan-urutan bakat ya, bakat kuat, kemudian aktivitas tipe kekuatan, juga potensi kekuatan, kemudian tipe kekuatan yang dimiliki, ini kira-kira yang paling tepat untuk diambil. Apakah di pengembangan individu, personal, ataukah pengembangan organisasi? Tentu konteksnya adalah sebagai trainer. Baik, itu ya outcome yang diharapkan oleh klien kita ini, rekan saya di bidang sebagai praktisi TM. Baik teman-teman. Kemudian barangkali ada juga teman-teman yang belum memiliki gambaran sebetulnya TM itu apa sih? Talent mapping itu apa? Baik. Talent mapping ini adalah personality assessment, teman-teman. Sehingga hasilnya itu sangat dipengaruhi oleh pemahaman diri kita terhadap diri kita sendiri. Sejauh mana, seberapa dalam kita mengetahui, memahami diri kita, itu nanti semakin baik gambaran diri kita di dalam laporan hasil asesmen yang kita sendiri adalah sebagai pelapornya. Kita sendiri yang melaporkan diri kita, bukan orang lain. Ya, itu. Dan TM ini bukan tes IQ ya, mungkin ada yang pernah mengikuti ya. Bukan juga TPA, seperti teman-teman yang mungkin mengikuti di perguruan tinggi seperti tes masuk atau dalam rangkaian-rangkaian tes yang lain. Bukan juga psikotes. Sehingga harapannya dengan mengikuti asesmen ini, kita akan semakin bisa memaksimalkan apa yang kita sudah diberikan oleh Allah. Kelebihan kita itu semakin terasah, semakin maksimal kemanfaatannya. Baik itu dalam konteks diri kita sendiri, kehidupan kita mampu menemukan diri kita yang otentik itu seperti apa, dan memberikan kemanfaatan tentu saja pada orang lain. Baik itu keluarga, kemudian orang-orang di sekitar kita. Baik, nah fungsi asesmen ini ada dua teman-teman. Ada yang fungsi deskriptif, kemudian yang kedua adalah fungsi prediktif. Fungsi deskriptif ini seperti apa? Fungsi deskriptif ini adalah menggambarkan pola pikir kita, pola perasaan kita, dan pola perilaku yang itu muncul secara alami, berulang-ulang, dan itu bentuknya produktif ya. Sehingga bakat ini itu sangat dipengaruhi oleh faktor kedewasaan seseorang, moralitas. Kalau kedewasaan seseorang itu semakin baik, kemungkinan bakat-bakat itu juga akan semakin produktif.
arahnya akan semakin baik juga. Kemudian yang kedua, fungsi prediktif. Fungsi prediktif itu mengungkapkan ragam kekuatan yang paling potensial yang ada dalam diri kita untuk kemudian dikembangkan dalam diri kita. Kira-kira saya itu, misalnya, saya itu potensi paling bagus saya melakukan aktivitas itu di mana? Itu akan terlihat. Nah, itu diambil dari domain kekuatan. Jadi dua tadi ya teman-teman, fungsi deskriptif menggambarkan diri kita yang seperti apa. Kemudian yang kedua dari gambaran aktivitas yang paling potensial itu kita bisa menentukan akan langkah seperti apa yang paling tepat untuk kita ambil untuk kemudian menjadi lebih produktif dan hidup secara otentik. Itu yang paling penting. Baik. Di dalam hasil assessment ini teman-teman, tadi saya sudah sebutkan ya, ini adalah hasil asesmen dari salah seorang trainer, juga praktisi talent mapping, dan saat ini sedang ingin fokus. Apakah fokus di personal development atau organizational development, pengembangan organisasi. Kita lihat nanti bakat-bakatnya. Nah, pembahasan hasil asesmen ini ada 5 poin yang akan kita bahas ya. Pertama ada urutan bakat, yang itu ada urutan 1 sampai 34. Jadi ada 34 bakat yang akan kita bahas di dalam urutan bakat ini. Kemudian yang kedua ada peta bakat, yang di situ ada 4 peta, apakah di wilayah thinking, berpikir, aktivitas berpikir, apakah di wilayah striving, ketekunan, ya, daya juang, itu menggambarkan striving. Kemudian apakah influencing, bakat yang mempengaruhi orang lain. Kemudian apakah di relating, berhubungan dengan orang lain. 4 peta ya, peta bakat. Kemudian bahasan ketiga ada potensi kekuatan. Di potensi kekuatan ini ada 14 potensi aktivitas yang diambil dari hasil urutan bakat dominan. 14 ya teman-teman. Nanti akan terlihat. Kemudian pendukung, tadi bakat dominan, pendukung, serta memperhitungkan pengaruh bakat yang tidak dominan. Nah ya, atau yang kita sebut dengan bakat lemah. Lalu muncullah 14 aktivitas ini. Jadi 14 ini akan terlihat ya, ini 14 aktivitas ini betul-betul yang bisa kita maksimalkan. Kalau sesuai dengan, tentu saja sekali lagi, asesmen ini adalah hasil pelaporan kita sendiri, sehingga akurasinya ya kita yang tahu gitu. Apakah betul-betul menggambarkan kita atau tidak. Kemudian yang keempat ada peta kekuatan. Peta kekuatan ini yang kita sebut dengan strength cluster map. Ada 114 aktivitas ya teman-teman. Yang itu menggambarkan 34 bakat tadi. Kemudian ada strength typology atau yang kita sebut dengan tipe kekuatan. Kaitannya dengan personal branding kita sendiri misalnya. Atau yang melakukan assessment. Itu 5 pembahasan yang ada dalam hasil assessment. Kita nanti akan bahas satu-satu. Baik, teman-teman. Nah, di dalam urutan bakat, itu akan terlihat. Jadi, bakat nomor 1 itu menggambarkan pola pikir, perasaan, perilaku tadi yang definisi bakat itu tadi yang sudah kita sebutkan di awal. Ini dorongan yang paling kuat yang sering muncul. Paling spontan, paling sering mendatangkan kepuasan. Ketika kita melakukan itu, betul-betul puas. Kemudian makin ke atas makin kuat. Dan sebaliknya, makin ke bawah makin lemah. Nah, bakat kuat ini itu secara sederhana kita bisa mengidentifikasi dengan 4 hal yang kita sebut dengan 4E. Enjoy, easy, excellent, dan earn. Enjoy, sangat menikmati. Kemudian easy, mudah melakukan. Tidak ada kesulitan gitu ya. Excellent, hasilnya bagus gitu.
kemudian earn. Setelah hasilnya bagus, ada hasilnya, bagus hasilnya dari aktivitas itu, kemudian ada rasa puas, ada rasa senang, bahagia, itu yang terlihat. Nah, makin ke bawah makin lemah ya, teman-teman. Makin jarang muncul aktivitas ini gitu. Bakat-bakat ini makin jarang terlihat. Kemudian ketika kita ingin melakukan konteksnya bakat lemah ini, kita itu merasa memberikan effort yang luar biasa. Usaha kita tuh luar biasa rasanya kalau pengen ngelakuin itu aktivitas-aktivitas yang ada di bakat lemah kita. Ketika kita melakukan mungkin bagus hasilnya, tapi kita lelah gitu. Jika kita lakukan dalam jangka panjang, dalam intensitas yang sering, kita mudah bosan, capek. Dan sayang sekali, ini yang mungkin juga perlu kita perhatikan, ketika memang kita tidak berbakat di situ atau bakat lemah kita itu di situ dan kita terpaksa melakukan, itu seringkali muncul emosi negatif. Bisa dengan uring-uringan, bisa dengan ekspresi misalnya marah, bisa dengan ekspresi bosan dan sebagainya. Itu ya. Jadi kalau kita bisa menyiasati, semestinya kita bisa siasati. Kalau kita bisa delegasikan, kita delegasikan, terutama terkait dengan bakat-bakat lemah itu tadi ya. Baik, kalau kita bisa kolaborasi, ya kenapa tidak? Kita sebaiknya berkolaborasi dengan orang yang tentu saja memiliki bakat kuat di bakat lemah kita. Baik. Apa itu bakat kuat? Ya tadi kita sebutkan, bakat kuat itu yang memang paling sering muncul. Seperti saya, bakat kuatnya itu intellection, ya emang suka mikir, mau diapa-apain ya mikir gitu. Itu ya paling sederhana yang bisa kita gambarkan. Kalau orang yang bakat empati, ya dia mudah merasa, sedikit itu dia merasakan apa yang dirasakan orang, yaitu memang bakatnya dari sononya begitu. Itu ya teman-teman, bakat kuat itu di situ. Nah, setiap orang ini punya urutan bakat yang berbeda, nggak ada yang sama. Maka di situ justru keunikan manusia diciptakan. Di situ justru kebesarannya Allah sebagai pencipta kita. Bahkan orang kembar sekalipun pasti memiliki urutan bakat yang berbeda. Karena memang karakter setiap orang itu ya unik itu tadi. Tidak ada yang sama. Oke, baik. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Kita lihat urutan bakatnya. Urutan bakatnya ini dari 34 bakat yang dimiliki oleh rekan kita ini ya, trainer ini. Bakat pertama itu ada communication. Kemudian yang kedua itu developer. Communication, senang berkomunikasi secara lisan. Kemudian developer, senang mengembangkan orang lain. Signifikan, senang menampilkan dirinya terkait dengan kelebihan-kelebihannya. Tentu ini juga didukung oleh faktor kedewasaan ya. Semakin dewasa tentu semakin bisa memilah mana yang perlu ditampilkan, mana yang tidak. Menimbang-nimbang. Kemudian ada strategik, mampu membuat strategi yang pas, yang baik. Ada arranger, mampu mengorganisir ya. Mengorganisir ya. Maximizer, pribadi yang senang dengan hasil capaian yang perfect, sempurna. Kemudian ada harmoni, senang dengan ketenangan, kedamaian, tidak nyaman ketika harus ada konflik ya. Itu urutan bakatnya teman-teman. Jadi memang sebetulnya ini kalau kita lihat sebagai trainer, as a trainer itu luar biasa, memang support sekali. Nah, kalau di pengembangan individu, trainer sebagai personal development ini sayangnya tidak ada individualization. Nanti kita akan lihat ya ada di urutan berapa.
Tapi kalau di organisasi ini bagus ya, karena punya arranger. Arranger ini yang kalau dalam konteks organisasi sangat dibutuhkan. Baik. Nah, bakat pendukungnya kita lihat ada connectedness, mudah menerima, mudah maafkan, selalu bisa menemukan hikmah ya, simpelnya begitu. Kemudian ada analytical, menemukan alur logika. Ada input, senang mengumpulkan sumber daya, mempelajari sesuatu. Ada responsibility, orang yang sangat bertanggung jawab ya, sangat bisa diandalkan. Kemudian ada ideation, memiliki banyak ide. Ada learner, pembelajar, senang mempelajari sesuatu. Kemudian ada positivity, ceria, semangat gitu. Ekspresinya itu mampu memberikan dorongan untuk orang juga terbawa suasana, senang gitu, ceria, positif. Baik, itu ya bakat-bakat pendukung. Jadi kalau kita bisa lihat ini memang individualisasinya belum ada di urutan 1 sampai 14 ya teman-teman. Tapi kalau organisasi sangat terlihat ya, urutan bakatnya sangat support. Nanti kita akan lihat lagi di pembahasan berikutnya. Baik, di bakat lemah kemudian paling terakhir itu ada paling lemah ya, disiplin. Kemudian ada competition. Nah, sekali lagi orang yang bakat lemahnya disiplin bukan berarti tidak bisa melakukan sesuatu secara teratur ya. Tentu mungkin ada kombinasi bakat lain yang akan mendukung. Ada responsibility tadi kita lihat, ya itu bisa menutupi disiplinnya. Meskipun beberapa hal mungkin ada konteksnya ya. Baik. Competition lemah juga ya, tidak senang dengan kompetisi, pembanding gitu. Konteks melihat sesuatu dari latar belakangnya ini enggak gitu ya, enggak terlihat. Lemah. Empati, bakat lemahnya empati, jadi ya berkomunikasi ya biasa saja gitu. Dia tidak mungkin tidak harus menyerap emosi orang lain gitu. Deliberatif, orang yang teliti ya, teliti, sangat rigid gitu. Kemudian self assurance juga lemah ternyata, ada di urutan 29. Orang yang self assurance ini gambaran singkatnya ya kayak orang yang punya kompas dalam dirinya. Jadi dia ada hal-hal yang dia itu yakini gitu, dan kadang-kadang itu tidak terjelaskan pada orang lain. Ya pokoknya saya yakin gitu. Dan itu menentukan keputusan dia gitu. Kalau ini lemah berarti dia membutuhkan orang lain yang punya bakat self assurance yang tinggi gitu, yang dominan gitu ya. Sehingga dibutuhkan kolaborasi. Itu ya salah satu guna untuk mengetahui bakat lemah kita sehingga kita bisa menyiasatinya, bekerja sama dengan orang lain, mensiasati sehingga kita tidak tetap bisa bagus di situ gitu. Tentu dengan bantuan orang lain, pihak-pihak lain. Kemudian yang ke-28 ini ada konsistensi. Konsistensi ini adalah orang yang konsisten, senang memperlakukan orang lain itu secara sama, tidak membeda-bedakan. Biasanya praktisi hukum ya teman-teman, atau aktivitas profesi-profesi lain. Baik, di peta bakat selanjutnya kita lihat peta bakatnya ini. Kalau kita lihat ini ada di wilayah thinking paling banyak ya. Ada strategic ideation, analytical learner ini, input banyak ya. Kemudian ada bakat influencing. Influencingnya ini ada maximizer, significance, communication, dan ini dominan semua 3 ini. Sehingga kita bisa lihat memang ini thinking dan influencing ya. Sehingga tipenya ya kalau bikin usaha itu ya bisa jadi owner gitu, bisa. Itu ya teman-teman. Meskipun juga ada ya, ternyata di relating juga cukup kuat ya. Jadi bisa seimbang sebetulnya. Ada harmoni juga, ada developer, kemudian bakat pendukungnya ada positivity, ada connectedness. Antara 3 ini lumayan ya. Di relatingnya bahkan ada 4. Oke, baik. Nah, selanjutnya yang belum ya. Jadi ini memang aktivitas berpikirnya banyak ya.
aktivitas berpikirnya banyak, relasi dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain juga banyak, kemudian juga ada aktivitas mempengaruhi orang lain. Untuk as a trainer ini sangat ideal. Baik, kita lihat potensi kekuatan. Kaitan dengan potensi kekuatan dan SCM ini, teman-teman, ini adalah diambil dari urutan bakat. Di sini ada 14 ya, bakat dominan yang itu akan terlihat pertama ternyata ada di ada communicating. Jadi memang mengkomunikasikan, berkomunikasi dengan orang lain. Ini ada di urutan pertama, sehingga trainer itu ya memang dibutuhkan orang-orang yang handal dalam komunikasi. Sudah tepat ya, tentu saja. Oke, baik. Kemudian ada coordinating, mengkoordinasikan. Ini sangat support sebetulnya di bidang organisasi ya, karena itu berhubungan dengan banyak orang. Kita lihat ya, nanti mulai terlihat. Kemudian publicizing, oke. Ada strategizing. Strategizing ini mampu membuat strategi. Kalau di organisasi itu ideal sekali ya orang, karena di organisasi itu kan butuh strategi ya, strategi untuk menjalankan program, rencana-rencana, goal-goal besar mungkin. Developing ini memang bakat yang idealnya punya ya trainer itu, karena memang mengembangkan orang lain ya trainer itu, dan developing ini adalah bakat yang senang mengembangkan orang lain, melihat orang maju gitu. Marketing, ada mentoring juga, support masih di trainer, advising juga, presenting ini tentu saja ya, masih satu rumpun dengan communicating. Consulting, advertising, kemudian redacting, teaching, dan distributing. Oke, baik. Kita lihat yang paling banyak mensupport untuk aktivitas trainer di sini kita bisa lihat adalah wilayah organisasi ya. Communicating, coordinating gitu. Paling ideal, meskipun sebetulnya bukan berarti tidak bisa di individual ya. Kalau orang bisa di individual juga mesti bisa di, kalau bisa di organisasi ya individu mestinya juga bisa. Namun nanti akan kita lihat yang paling memberikan kemanfaatan yang besar yang mana. Itu nanti akan kita lihat. Baik. Selanjutnya kita bahas SCM ya. SCM ini ada 8 klaster teman-teman. Ada yang disebut dengan PSP, ada juga PSS. Nanti kita jelaskan. 8 klaster ini apa sih, yang menggambarkan apa saja? Pertama adalah headman, paling atas. Paling atas ini adalah posisi kita ketika kita berhubungan dengan orang lain. Itu ada di posisi atas. Kita, kalau kita banyak potensi ini aktivitasnya itu di tipe kekuatannya itu ada di aktivitasnya ada di headman ya, berarti kita memang bisa mempengaruhi orang lain. Kalau dalam bakat itu ya yang itu disebut dengan influencer ya, influencing. Baik. Kemudian ada serving, klaster kedua itu ada serving, melayani, hubungannya dengan melayani orang, pelayanan. Kemudian ada generating idea. Selanjutnya ada TE ya. TE ini adalah technical elementary. Ya, technical maaf. Technical ini adalah aktivitas-aktivitas yang secara fisik ya. Secara fisik di luar ruangan. Ada juga misalnya planting, terus kemudian ada tending animals ya, melihara hewan, beternak, itu juga ada aktivitas fisik ya, membutuhkan kecakapan fisik, ada misalnya olahraga gitu, itu juga masuk dalam technical. Kemudian ada elementary, teman-teman. Elementary ini adalah aktivitas indoor yang itu banyak juga ya, dan ini biasanya di dalam ruangan. Termasuk bahasa ini ada di sini ya, di elementary. Kemudian ada reasoning, aktivitas bernalar. Ada thinking, aktivitas berpikir. Jadi bernalar, berpikir itu kalau di sini dibedakan ya. Kemudian ada networking,
berhubungan dengan orang lain. Kalau tadi ada bedanya headman, kalau headman itu di atas ya, dia mempengaruhi. Kalau networking itu setara gitu, sejajar dengan orang lain. Itu 8 cluster ya teman-teman. Nanti kita akan lihat. Nah, kemudian ada PSP dan PSS. Di dalam Strength Cluster Map ini ada 2 kotak. Ada PSP, ada PSS. PSP itu apa? PSP itu adalah aktivitas yang itu memang diambil dari bakat kita. Yang ada di urutan 34 bakat tadi ya. Bakat dominan itu tadi nanti akan terlihat. Kalau bakat dominan kita itu nanti akan terlihat, misalnya PSP-nya itu merah, berarti itu memang bakatnya dari sananya memang sudah berbakat. Nah, di PSS kita akan lihat apakah orang ini, orang yang melaporkan, orang yang melakukan assessment ini betul-betul sadar dengan potensinya. Apakah sudah termaksimalkan? Ini akan terlihat. Kalau PSP-nya merah, kemudian PSS-nya merah, berarti ini sudah terkonfirmasi. Oh, ini bakatnya dan ini sudah dilakukan, sudah terbukti aktivitasnya yang dilakukan dia. Dia memang secara produktif melakukan aktivitas itu. Berarti clear ya, sudah bagus ini. Nah, yang kedua, ada yang merah, PSP merah, kemudian ada kuning PSS-nya. Berarti ini ya belum maksimal, tapi sebetulnya sudah muncul kesadaran. Nah, yang ketiga, ada PSP-nya merah, tetapi PSS-nya putih. Biasanya anak-anak yang usia mungkin masih remaja, itu kan pengalamannya belum banyak. Gitu. Itu bisa jadi karena experience-nya belum banyak juga dipengaruhi itu. Nah, tapi kalau orang dewasa, orang yang sudah misalnya usia-usia produktif 40, 30 itu berarti dia belum sadar yang sudah dimiliki, bakat yang dimiliki ini belum termaksimalkan, belum tergarap, belum digunakan dalam aktivitas produktif yang semestinya itu bisa menjadi aktivitas excellent ya, bisa sampai pada 4E tadi. Oke, itu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya hitam, PSP-nya hitam, ini apa PSS-nya hitam, ya nggak salah, berarti memang nggak di situ gitu. Lewatin aja. Yang perlu teman-teman cek itu adalah tadi 2 kategori tadi. Apakah sudah termanfaatkan, sudah termaksimalkan atau belum? Itu ya teman-teman. Dan kita lihat rekan kita ini, rekan trainer ini, yang paling banyak itu di wilayah networking dan generating idea. Sehingga ini kelihatan ya, ini ada presenting, ini juga ternyata memang sudah merah. Tadi kan sudah dilihat ya dari 14 aktivitas. Communicating-nya juga merah meskipun masih kuning. Jadi kalau secara general kita bisa lihat ini sebetulnya yang paling banyak support itu memang di organisasi ya. Karena punya bakat-bakat dominan tadi, misalnya salah satunya ranger gitu. Dan beberapa yang lain. Baik. Itu ya teman-teman. Kemudian kaitan SCM dengan tipe kekuatan. Nah, dari aktivitas 114 aktivitas tadi di Strength Cluster Map itu nanti terlihat yang paling banyak besar potensi ya. Paling menggambarkan itu terlihat dari tipe kekuatannya ini. Sehingga muncul 5 personal branding. Jadi kalau kita ingin membranding diri kita, misalnya ya, membranding diri Anda, itu mulailah dari rekomendasi 5 ini. Sebagai apa? Marketer. Oke, saya berarti membranding sebagai marketer. Misalnya komunikator. Oke, saya brand saya itu sebagai sosok komunikator, gitu. Strategis, ahli menyusun strategi. Kemudian edukator, sebagai pendidik. Nah, ini kan sangat berkaitan ya teman-teman. Jadi biasanya aktivitas satu dengan yang lain, dengan satu dengan keempat ini, karena ini ada 5, itu pasti selalu terhubung. Sehingga sangat mungkin memunculkan satu profesi. Begitu pembacaannya dari saya. Baik. Kemudian yang terakhir, bagaimana dengan outcome yang diharapkan tadi di awal? Apakah harus mengambil pilihan trainer
personal development atau organizational development. Pengembangan trainer, pengembangan personal atau pengembangan organisasi. Kalau dari saya itu lebih optimal potensi dan bakat-bakat yang dimiliki itu kalau misalnya mengambil pilihan di organizational development. Jadi pengembangan organisasi. Kenapa? Karena memiliki bakat arranger. Arranger ini mengorganisir orang per orang, memberikan penugasan. Jadi karena dia jeli melihat, oh ini pasnya di sini, sehingga tugas yang diberikan juga bisa pas. Atau membaca kapasitas seseorang. Ini sangat dibutuhkan bagi trainer pengembangan organisasi. Kemudian ada strategi, menyusun strategi. Kemampuan ini yang juga dibutuhkan. Kemudian kenapa tidak memilih personal development? Karena memang di individualisasinya lemah. Kemudian self assurance juga lemah. Sementara kalau kita mau menyidik melihat secara personal, mestinya individualisasinya juga cukup kuat gitu ya, semestinya. Baik, itu ya kesimpulan dari saya dan saran mungkin dari saya. Mudah-mudahan, tentu harapannya agar kenapa memilih ini, karena agar potensinya itu semakin berkembang, bisa lebih baik, bisa lebih maksimal lagi, dan yang paling penting adalah memberikan kemanfaatan semakin banyak, semakin luas. Baik, itu dari saya sesi pembahasan hasil asesmen seorang kawan ya. Beliau adalah seorang trainer. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman juga yang menyimak video ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu diberikan rahmat oleh Allah, produktif dalam kebaikan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan asesmen berikutnya.